Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Astuti selaku moderator dari kelompok ini. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya mengenai konsep dasar karya tulis ilmiah? Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai konsep dasar karya tulis ilmiah. Sebagai bagian dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Yusef Ahmadi FMH. Nah, kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Rika Astuti, saya sendiri, Siti Nuraini, Siti Nur Epah, Yuyun Yulianti, Nasrul Ismail, dan Ripal Abdul Mujib. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Teh Siti Nuraini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara Rika yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya tulis dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang berkaitan dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Yang ketiga adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat ilmu. Secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis. Dengan menerapkan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Sangat disarankan penulisan karya ilmiah menggunakan kata yang tidak ambigu atau memiliki makna ganda. Maka diperlukan penggunaan gaya bahasa yang lugas, eksplisit, menggunakan variasi istilah ilmiah yang sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang pertama dari Eko Susilo M. Menurut Eko Susilo M, karya tulis ilmiah adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengertian karya tulis ilmiah di atas berkembang seturut pengalaman penggunanya. Jadi, para ahli di atas mendefinisikan karya tulis ilmiah berdasarkan pengalaman serta kebutuhan menggunakan dengan membuat karya tulis ilmiah dari definisi yang beragam. Yang kedua ada dari Dwi Loka dan Riana. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seseorang ilmuwan dalam bentuk pembangunan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi, pengalaman, penelitian. Yang ketiga ada dari Broto Wijoyo. Menurut Broto Wijoyo, karya tulis ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya adalah manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Bagi penulis, menyusun karya tulis ilmiah membutuhkan sebuah keterampilan tertentu agar karya tulis ilmiah ini dapat dibaca dengan nyaman, dimengerti, dan dipahami oleh pembacanya. Yang kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Sebuah karya tulis ilmiah syarat akan sumber dan narasumber. Sumber penyusunan karya tulis ilmiah dapat
dari teori-teori para ahli yang dibukukan atau tertuang dalam jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui media internet. Kemudian yang ketiga, mendapatkan kepuasan ilmiah membuat intelektual. Setiap penulis karya tulis ilmiah bukan hanya sekedar menulis. Proses membuat karya tulis ilmiah melibatkan intelektualitas penulis. Seluruh kemampuan kecerdasan penulis dilibatkan di sini. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Semakin berkualitas suatu karya ilmiah dilihat dari isi, tujuan, dan orisinalitas. Hal ini merupakan cerminan dari luasnya cakrawala ilmu pengetahuan penulisnya. Suatu karya tulis ilmiah juga mewakili struktur pemikiran dari penulisannya. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk meneliti selanjutnya. Karya tulis ilmiah satu dengan yang lain pasti saling mempengaruhi. Terbitnya karya tulis ilmiah saat ini sedikit banyak akan dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah sebelumnya. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Yang kedua, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari jenis tulisan lain. Yang pertama, sistematis. Disusun berdasarkan struktur yang jelas dan mengikuti aturan penulisan yang baku, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang kedua, objektif. Ditulis berdasarkan fakta dan data, kajian ilmiah, bukan opini atau perasaan pribadi. Yang ketiga, logis dan rasional. Informasi yang disajikan harus masuk akal dan berdasarkan logika serta teori yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, bersumber dari referensi yang valid, menggunakan literatur, jurnal, eksperimen, atau sumber terpercaya. Yang kelima, menggunakan bahasa baku dan formal, menghindari penggunaan bahasa santai, subjektif, atau emotif. Yang keenam, bersifat kumulatif dan berkembang, dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut serta berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Teh Yuyun Yulianti. Baik, izin melanjutkan materinya Teh Eva. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Secara umum ada beberapa jenis karya tulis ilmiah, di antara lainnya ada di sini ada makalah. Makalah yang artinya adalah tulisan ilmiah sederhana yang membahas suatu topik berdasarkan kajian pustaka atau penelitian ringan. Makalah biasanya digunakan dalam tugas akademik atau seminar untuk menganalisis suatu permasalahan secara teoritis. Yang kedua ada artikel ilmiah, yang artinya adalah tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan mengandung temuan penelitian. Artikel ilmiah disusun secara sistematis dan harus memenuhi kaidah penelitian ilmiah, seperti menggunakan sumber yang valid dan gaya penulisan yang objektif. Yang ketiga ada skripsi, yang artinya adalah karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan sarjana atau S1. Skripsi berisi penelitian mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membuktikan pemahaman mereka terhadap suatu bidang studi mereka tertentu. Yang selanjutnya ada tesis, yang berarti karya ilmiah sebagai syarat kelulusan magister atau S2. Tesis lebih kompleks dibanding skripsi karena menuntut analisis yang lebih mendalam serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu. Yang kelima ada disertasi atau yang berarti karya ilmiah tingkat doktoral atau S3 yang berisi penelitian mendalam.
Disertasi harus memberikan temuan baru atau perspektif baru dalam bidang ilmu yang diteliti dan memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan. Dan yang terakhir ada laporan penelitian, yang artinya adalah laporan hasil penelitian yang berisi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Laporan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya atau sebagai bahan evaluasi suatu program atau kebijakan. Slide selanjutnya, di sini ada jenis-jenis karya ilmiah lainnya yang juga sering digunakan dalam dunia akademik dan penelitian. Di antara lainnya di sini ada paper, yang artinya adalah tulisan ilmiah yang sering digunakan dalam seminar atau konferensi akademik. Paper biasanya lebih ringkas dibandingkan skripsi atau tesis dan berfokus pada suatu aspek penelitian. Yang selanjutnya ada esai ilmiah, yang artinya adalah tulisan yang mengandung opini atau analisis mendalam mengenai suatu topik berdasarkan kajian literatur dan argumentasi yang logis. Esai ilmiah lebih fleksibel dalam struktur dibandingkan makalah atau artikel ilmiah. Yang ketiga ada monograf. Monograf adalah karya ilmiah yang membahas suatu topik secara mendalam dalam bentuk buku. Monograf biasanya ditulis oleh seseorang ahli dalam bidang tertentu dan menjadi referensi utama dalam kajian ilmu tertentu tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada proceeding, yang artinya adalah kumpulan paper atau artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam sebuah seminar atau konferensi ilmiah. Proceeding diterbitkan sebagai dokumentasi hasil diskusi akademik dalam suatu pertemuan ilmiah. Terima kasih, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Kang Nasrul. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah adalah susunan sistematis yang digunakan untuk menyajikan hasil penelitian atau sebuah kajian secara objektif dan terorganisir. Struktur karya tulis ilmiah mempunyai beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah halaman judul. Halaman judul adalah sebuah halaman yang berisi tentang judul penelitian, nama penulis, institusi atau lembaga, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan. Bagian yang kedua adalah abstrak. Abstrak merupakan uraian singkat yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian dalam satu paragraf, yang biasanya terdiri dari 250 kata dan menggunakan bahasa yang informatif. Bagian yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian yang memberikan sebuah gambaran umum tentang penelitian dan menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan. Pendahuluan ini mempunyai 4 subbab. Di antaranya, subbab yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan penjelasan kritis dan faktual dari pertanyaan yang perlu dijawab secara ilmiah atau kegiatan penelitian yang dijelaskan secara singkat, jelas, dan juga logis. Subbab yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Dan subbab yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dapat diartikan sebagai uraian singkat mengenai tujuan yang ingin diwujudkan dengan penelitian tersebut. Dan subbab yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dapat diartikan sebagai sebuah uraian tentang keunggulan dan kontribusi dari hasil karya ilmiah. Struktur yang keempat yaitu kerangka teori. Kerangka teori terdiri dari landasan teori dan juga hipotesis penelitian. Landasan teori yaitu menguraikan teori-teori yang mendukung terhadap penelitian, sedangkan hipotesis penelitian adalah sebuah dugaan sementara yang akan diuji dalam penelitian berdasarkan teori yang diungkapkan seorang peneliti. Bagian kelima pada struktur karya tulis ilmiah yaitu metode penelitian. Metode penelitian sendiri dapat diartikan sebagai sebuah langkah-langkah
yang digunakan oleh penulis ataupun peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat dan juga valid di dalam sebuah karya ilmiah. Metode yang paling sering digunakan ada dua jenis, yaitu metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus untuk melakukan analisa dan pendeskripsian terhadap suatu masalah. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang lebih berfokus terhadap analisa, angka, tabel, hingga statistik. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti wawancara, observasi, ataupun dengan survei. Adapun teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari sebuah penelitian. Dan struktur yang keenam pada karya tulis ilmiah yaitu pembahasan penelitian. Pembahasan penelitian terdiri dari gambaran objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan juga pengujian hipotesis. Gambaran umum objek penelitian yaitu penjelasan tentang subjek atau objek yang sedang diteliti. Sedangkan deskripsi hasil penelitian merupakan paparan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Dan pengujian hipotesis mempunyai arti, yaitu penjelasan data yang berhasil dikumpulkan pada saat melakukan penelitian untuk dilakukan pengujian terkait kesesuaian dengan hipotesis. Apabila data dikumpulkan mendukung hipotesis, maka data tersebut dapat diterima, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan merupakan ringkasan temuan peneliti yang dimuat dengan singkat, padat, dan juga jelas berdasarkan analisis yang dilakukan, yang memiliki tujuan supaya para pembaca karya ilmiah ini mendapatkan pengetahuan atau wawasan dari masalah dan pembahasan yang telah diteliti. Lalu ada saran. Saran adalah rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang berisi tentang rekomendasi atau masukan supaya dapat berjalan dengan lebih efektif dan dapat mengembangkan penelitian secara lebih baik dan lebih luas. Dan struktur yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka dapat diartikan sebagai sebuah daftar yang memuat sumber informasi atau referensi teori yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Dalam menuliskan daftar pustaka, peneliti juga biasanya menggunakan format, yaitu seperti nama penulis, judul tulisan, nama penerbit buku atau karya akademik, identitas, dan waktu terbit yang ditulis sesuai dengan format akademik. Struktur-struktur ini dapat membantu peneliti dalam menyusun karya ilmiah yang sistematis, jelas, dan sesuai dengan standar akademik. Baik, sekian penjelasan tentang struktur karya ilmiah yang bisa saya paparkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kang Rival. Ini saya akan menjelaskan teknik penulisan karya tulis ilmiah. Kalau teman-teman ingin membuat karya tulis ilmiah, bisa menggunakan bahasa yang baku, formal, dan tidak ambigu. Hindari plagiat, gunakan kutipan dengan format yang benar. Terus gunakan data dan fakta yang valid untuk memperkuat argumen. Pastikan struktur logis, setiap bagian harus saling berhubungan dan mendukung tujuan penelitian. Adapun definisi dari sebuah karya tulis ilmiah yaitu sebuah bentuk komunikasi yang tertulis yang ditujukan untuk mengungkapkan penemuan, ide, atau pengetahuan baru yang didasarkan pada metode ilmiah dan penelitian yang sistematis. Tujuan utama dari karya tulis ilmiah adalah untuk menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat ilmiah atau akademik. Karya tulis ilmiah umumnya memiliki struktur
yang terdefinisi dengan jelas, mencakup bagian-bagian seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Karya tulis ilmiah mencerminkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu, disajikan secara sistematis dan logis. Karya tulis ilmiah juga memenuhi standar etika dan integritas akademik, termasuk pengutipan yang tepat terhadap sumber-sumber referensi yang relevan. Kemudian, karya tulis ilmiah juga memiliki peranan penting dalam memajukan pengetahuan di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, kedokteran, teknologi, dan lain sebagainya. Selain itu, karya tulis ilmiah juga memainkan peran vital dalam pengembangan masyarakat, inovasi, dan kebijakan publik. Dan perlu diketahui manfaat dari karya ilmiah tersebut yaitu memiliki manfaat yang luas, baik bagi penulisnya maupun bagi masyarakat secara umum. Selain manfaat, tujuan, dan lain sebagainya, karya ilmiah juga mempunyai karakteristik di mana karya ilmiah ini mencerminkan standar kualitas yang tinggi dan integritas akademik yang harus dipatuhi dalam proses penulisan dan penelitian ilmiah. Yang pertama ada ketelitian dan keakuratan, di mana karya tulis ilmiah harus didasarkan pada penelitian yang teliti dan data yang akurat. Setiap klaim yang disampaikan harus didukung oleh bukti yang kuat dan dapat diverifikasi dan harus mengikuti metodologi penelitian yang tepat. Terus yang kedua, harus objektif. Karya tulis ilmiah harus ditulis secara objektif tanpa ada bias atau prasangka. Penulisan harus berusaha untuk tetap netral dalam menyajikan fakta dan hasil penelitian, serta menghindari pengaruh dari referensi pribadi atau pendapat subjek. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan untuk melakukan penulisan karya ilmiah tersebut. Yang pertama, kita harus menentukan tema dan membatasi topik tulisan. Artinya, kita harus menemukan hal yang akan dibahas dalam tulisan tersebut. Seperti topik dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya pengalaman sendiri, hasil pengamatan lingkungan, pendapat, sikap, tanggapan, imajinasi sendiri, atau orang lain terhadap sesuatu. Yang dimaksud dengan tema yaitu gagasan sentral atau ide pokok sebuah karangan. Dalam hal ini, tema dapat dipilih dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, ideologi, teknologi, agama, kebudayaan, kesenian, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kalian harus menentukan tema untuk penulisan karya ilmiah tersebut. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan penulisan karya ilmiah yang baik, yaitu setidaknya harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, harus menarik untuk dibicarakan oleh komunitas pembaca. Yang kedua, memiliki nilai organitas yang cukup lama dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, harus aktual, di mana yang sedang hangat dalam pembicaraan publik, seperti yang sekarang-sekarang nih, ada korupsi Pertamina. Nah, itu bisa dijadikan tema karya ilmiah. Yang keempat, harus sesuai dengan minat keilmuan penulis. Dan yang kelima, yaitu harus terjangkau oleh kemampuan penulis dan kemampuan akademik atau keilmuan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu karya tulis ilmiah merupakan bentuk tulisan yang sistematis, objektif, dan berbasis penelitian. Tujuannya untuk menyebar luas pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Memahami konsep ini,
penting bagi mahasiswa penelitian dan akademis dalam menyusun karya tulis ilmiah yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi teman-teman semuanya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.